Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Razara Prabani, NIM 45124220021. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sinar ultraviolet dan kehidupan bumi. Sebelumnya, apa itu pengertian sinar ultraviolet? Sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Sinar ini tidak bisa dilihat oleh mata. Sinar ultraviolet bisa dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam loncatan listrik. Matahari juga merupakan sumber utama dari sinar ultraviolet. Sinar UV ini dari matahari dapat mengionisasi partikel-partikel di atmosfer yang berada pada ketinggian sekitar 80 km yang disebut lapisan ionosfer. Untuk hal-hal yang mempengaruhi jumlah sinar UV untuk mencapai bumi ada 6. Di antaranya yaitu yang pertama sudut datang sinar matahari, di mana semakin tegak akan semakin banyak mengandung sinar ultraviolet. Yang kedua yaitu posisi lintang tepat. Semakin ke kutub, sinar ultraviolet akan semakin kecil. Yang ketiga yaitu tutupan awan, di mana semakin banyak awan, sinar ultraviolet yang sampai akan semakin kecil. Yang keempat yaitu ketinggian, di mana semakin tinggi suatu tempat, maka sinar ultraviolet yang diterima akan semakin besar. Yang kelima yaitu lapisan ozon, di mana semakin banyak ozon di lapisan atas, maka semakin baik juga ia akan menyaring sinar UV. Dan yang terakhir yaitu pemantulan pada permukaan bumi. Semakin dapat memantulkan cahaya, maka semakin sedikit sinar UV yang ada di permukaan bumi. Lalu ada jenis-jenis sinar UV. Menurut panjang gelombangnya, sinar UV ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada sinar UVA, sinar UVB, dan juga sinar UVC. Untuk sinar UVA yaitu memiliki panjang gelombang antara 320 sampai dengan 400 nm, di mana mewakili sekitar 95% dari semua sinar UV yang mencapai permukaan bumi. Lalu yang kedua ini adalah sinar UVB, di mana memiliki panjang gelombang sedang antara 280 sampai dengan 325 nanometer dan tidak dapat menembus lapisan permukaan dari kulit dan juga dari kaca. Yang ketiga ini ada sinar UVC, di mana merupakan sinar UV yang paling berbahaya dengan panjang gelombang antara 100 sampai dengan 280 nanometer. Tetapi UVC ini tidak dapat sampai kepada permukaan bumi karena lapisan ozon di atmosfer sudah menyaringnya. Lalu ada bahaya sinar UV. Yang pertama ini ada kerusakan kulit dan juga kerutan, di mana radiasi UVA ini dapat menembus sampai dengan jaringan dermis atau lapisan kedua dari kulit, sehingga dapat merusak serat-serat yang ada di dalamnya. Lalu kulit akan menjadi kehilangan elastisitas dan juga berkerut, sedangkan UVB juga dapat menyerang lapisan epidermis kulit. Yang kedua yaitu penyakit katarak, di mana UVA dapat merusak saraf pusat penglihatan dan macula, sedangkan UVB dapat merusak bagian kornea dan juga lensa. Yang ketiga yaitu penyakit kanker, di mana paparan sinar UVB dapat menimbulkan terjadinya kerusakan fotokimia pada DNA dari sel-sel yang berada di dalam tubuh, sehingga hal ini akan memicu terbentuknya kanker, terutama pada kanker kulit manusia. Dan yang terakhir ini ada rusaknya sistem kekebalan tubuh, di mana paparan radiasi UV yang berlebih dapat memicu bahaya pada sistem kekebalan tubuh. Sengatan sinar matahari dapat mengubah distribusi dan juga fungsi sel darah putih untuk melawan penyakit. Nah, tidak hanya bahaya, tetapi sinar UV juga dapat mempunyai manfaat bagi kehidupan, yaitu ada 8. Yang pertama, pembentukan vitamin D. Yang kedua, membantu pengobatan penyakit. Yang ketiga, meningkatkan mood. Yang keempat, membantu proses deteksi makanan. Yang kelima, membantu proses navigasi serangga. Yang keenam, membantu proses disinfeksi dan juga sterilisasi kuman bakteri. Dan yang ketujuh, membantu fotosintesis tumbuhan. Dan yang terakhir ini membunuh bakteri pada air. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya.
Yang pertama ini pembentukan vitamin D, di mana sinar UV dapat berguna sebagai pengubah kolesterol yang tersimpan di kulit menjadi vitamin D. Manfaat vitamin D ini memiliki beberapa kontribusi penting bagi tubuh seperti dapat meningkatkan penyerapan kalsium dan juga fosfor dari makanan, lalu membantu memperkuat tulang dan gigi, dan juga dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lalu yang kedua ini yaitu membantu pengobatan penyakit seperti penyakit psoriasis, yaitu gangguan kronis pada kulit yang menyebabkan kulit menjadi gatal, kering, dan juga muncul bercak-bercak merah yang sangat menyakitkan. Peranan dari sinar UV di sini dapat memperlambat pertumbuhan sel-sel kulit serta mengurangi gejalanya. Lalu penyakit kedua yang dapat diobati dengan sinar UV yaitu vitiligo, di mana hilangnya pigmentasi kulit yang disebabkan oleh kerusakan sel-sel penghasil pigmen atau melanosit. Dalam pengobatannya ini pasien diberikan obat yang disebut pseoralen untuk membuat kulit lebih sensitif terhadap sinar UV dan selanjutnya terkena radiasi dari UVA. Selanjutnya ini ada meningkatkan mood, di mana sinar matahari dapat merangsang kelenjar pineal dalam otak untuk memproduksi bahan kimia triptamines yang berguna untuk meningkatkan suasana hati atau mood. Dan yang keempat yaitu membantu proses deteksi makanan bagi hewan seperti burung, reptil, dan juga berbagai jenis serangga lainnya. Sinar UV ini dapat membantu menemukan hewan-hewan tersebut sumber makanan seperti buah-buahan yang matang, bunga, serta biji-bijian. Lalu yang kelima yaitu ada membantu proses navigasi serangga yang menggunakan pancaran sinar UV dari benda-benda langit untuk membantu proses navigasi dalam penerbangan. Yang keenam yaitu membantu proses disinfeksi dan juga sterilisasi kuman bakteri. Sinar UV ini sangatlah efektif dan ampuh untuk membunuh mikroorganisme seperti virus dan juga bakteri dengan cara menembus membran sel dan menghasilkan DNA, sehingga kemampuan virus dan bakteri untuk bereproduksi dapat dan berkembang biak dapat dihentikan. Yang ketujuh ini membantu fotosintesis tumbuhan, di mana sinar UV dapat membantu tumbuhan dalam menghasilkan zat makanan seperti karbohidrat. Yang kedelapan ini membunuh bakteri pada air. Pada depo-depo air, proses penyaringan air membutuhkan proses yang steril dan higienis untuk menghasilkan air yang murni serta bebas dari kuman penyakit. Dalam proses penyaringan ini, sinar UV digunakan untuk membunuh bakteri pada air yang sedang disaring. Nah, selanjutnya ada indeks UV. Apa sih itu indeks UV? Indeks UV merupakan angka tanpa satuan untuk menjelaskan tingkat paparan radiasi sinar UV yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Nah, setiap kala UV index ini atau setiap kala di dalam indeks UV ini setara dengan 0,025 WM kuadrat radiasi sinar UV. Skala tersebut ini diperoleh dari flux spektral radiasi dengan fungsi yang sesuai dengan efek fotobiologis pada kulit manusia dan telah terintegrasi antara 250 sampai dengan 400 nm. Selanjutnya, indeks sinar UV ini dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah warna skala hijau dengan UV index atau indeks 0 sampai 2. Kisaran tersebut termasuk ke dalam kategori low atau resiko dengan bahaya yang rendah. Nah, untuk himbauan dari paparan sinar UV ini, kategori ini dapat dilakukan dengan menggunakan kacamata hitam pada hari yang cerah dan menggunakan cairan pelembab tabir surya SPF 30+ bagi kulit yang sensitif. Lalu yang kedua yaitu warna skala kuning dengan UV index 3 sampai 5 dan termasuk dalam kategori moderat atau resiko bahaya sedang. Sebaiknya tetap di tempat teduh pada saat matahari terik dan seperti siang hari dan mengoleskan cairan pelembab tabir surya SPF 30+ setiap 2 jam bahkan pada hari berawan atau setelah berenang dan juga berkeringat. Lalu yang ketiga ini adalah kategori dengan warna skala orange
dengan UV index 6 sampai 7 yang termasuk ke dalam kategori high atau resiko bahaya yang tinggi. Sebaiknya mengurangi waktu di bawah paparan matahari antara pukul 10 sampai dengan 16 dan tetap berada di tempat yang teduh pada saat matahari terik di siang hari. Selanjutnya yang keempat ini adalah warna dengan skala merah, di mana UV indeksnya 8 sampai 10 dan termasuk dalam kategori very high atau resiko bahaya yang sangat tinggi. Dan sebaiknya menggunakan pakaian pelindung matahari, topi yang lebar, dan juga kacamata hitam untuk menghalangi sinar UV dan saat kita berada pada ruangan terbuka. Lalu kategori yang kelima ini merupakan kategori terakhir dengan warna skalanya ungu, di mana UV indeksnya lebih dari 11 dan termasuk ke dalam kategori ekstrim atau bahaya yang sangat tinggi atau bahaya yang sangat ekstrim. Sebaiknya menggunakan cairan pelembab tabir surya SPF 30+ setiap 2 jam bahkan pada hari berawan dan juga setelah atau berenang dan saat berkeringat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mau ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.